Analisis loop untuk rangkaian AC. Ini langkah-langkahnya sama ya dengan rangkaian DC. Jadi pertama menentukan jumlah loop, kemudian mengasumsikan arah arus pada setiap loop yang ada pada rangkaian. Nah, asumsi arus ini kalian boleh bebas ya, tetapi konsisten. Misalkan kalian anggap bahwa arah arusnya itu berputar searah jarum jam, ya udah itu terus. Ya, yang kiri maupun yang kanan. Tapi misalkan kalian melakukan asumsi yang lain, tidak apa-apa, tapi harus konsisten sampai akhir analisis. Kemudian menentukan polaritas tegangan dari setiap komponen yang belum diketahui polaritasnya. Ketika saya mengatakan positif negatif, itu sebenarnya lebih tepat kalau digunakan di rangkaian DC. Kalau di rangkaian AC, ya realnya itu tidak ada positif negatif. Misalkan rangkaian AC PLN kita adanya fase dan netral. Tapi untuk keperluan analisis kita akan umpamakan positif dan negatif. Kemudian menerapkan hukum tegangan Kirchhoff dan yang kelima adalah menyelesaikan persamaan linier simultan. Nah, persamaan linier ini sistem persamaan linier ini akan muncul ketika kita sudah menerapkan hukum tegangan Kirchhoff pada setiap rangkaian loop. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, ini rangkaiannya. Tegangan ini untuk keperluan analisis kita beri plus min. Nah, di sini contohnya satu rangkaian sumbernya AC, kemudian bebannya ada berapa ini? Ada 3 dan bebannya itu komplit. Ada beban yang bersifat induktif, XL di sini. Nah, beban induktif di dalam contoh soal ini ditunjukkan nilainya dalam reaktansi. Ya, reaktansi induktif sebesar 2 ohm. Kemudian ada komponen R, resistor 4 ohm, dan kemudian komponen yang bersifat kapasitif sebesar 1 ohm. Nah, ini semuanya baik yang XL maupun yang XC ini dalam bentuk reaktansi ya ditunjukkannya. Nah, pertama kita tentukan jumlah loop. Loop itu apa? Nah, kalau kalian kembali ke matematika diskrit kemarin, nah, loop kalau kita belajar tentang graf itu adalah satu path ya, satu lintasan yang kembali ke ujung yang sama. Ya, misalkan dari sini ke kanan, terus turun ke bawah, ke kiri, ke atas. Nah, ini satu loop. Ya, jadi kembali ke titik yang awal dan tidak boleh bolak-balik. Ya, jadi misalkan dari sini ke sini, balik sini lagi, tidak boleh. Ya. Nah, ini jadi saya mau bisa membuat satu loop di sini. Ada loop yang lain enggak? Ada ini loop di sini. Ini juga satu loop. Sebenarnya ini bisa juga, loop besar itu bisa. Ya, ini loop besar. Nah, ini loop yang besar. Ya, jadi sebenarnya bisa kita melihat ini sebagai 3 loop. Nah, tetapi untuk keperluan kita, ini berarti kita tentukan loopnya ada 2, kemudian kita asumsikan arus. Nah, mengasumsikan arus itu harus konsisten. Misalkan saya asumsikan ini arus di loop 1, I1, arus di loop 2, itu I2, dan arahnya semua searah dengan jarum jam. Ya, berarti I1 itu lewat sini, terus sampai di cabang ini turun. Gitu ya. Nah, I2 itu misalkan dari sini ya. Nah, searah dengan jarum jam. Nah, kembali ke titik semula. Perhatikan di sini, berarti I1 itu mengaliri XL dan sumber 1. Arus 2 mengalir di komponen kapasitif dan sumber 2. Nah, yang R ini. Nah, R ini kalau kita mengasumsikan seperti itu, maka arusnya adalah resultante antara I1 dan I2.
Kalau I1 dan I2 itu ketemunya searah maka ditambahkan. Tapi kalau berlawanan arah berarti resultantenya adalah dikurangi, gitu ya, pengurangan. Kemudian kita tentukan polaritas tegangan sesuai dengan aliran I1 tadi ya, dan sesuai juga dengan ini ya. Kalau sumber tegangan S1 kan sudah ditetapkan di soal, ya jangan kita ubah. Ya udah seperti itu. Nah, untuk impedansi induktif di sini kita tetapkan positif di bawah. Kenapa? Karena di beban itu arus masuk di kutub positif. Ya, karena arusnya kita umpamakan begini, berarti pas lewat induktor kan naik ke atas ya. Maka positifnya di ujung sini, negatifnya di ujung sini. Nah, kemudian turun ke resistor R ya. Karena I1 itu maksudnya di atas ya, maka ujung atas ini positif, ujung bawah ini negatif. Ini adalah polaritas tegangan untuk FR, VR, VR ya, tegangan di resistansi. Nah, ini loop 1. Kemudian loop 2. Ya, sama seperti tadi kalau sumber tegangan karena ini memang seperti itu ya di soal ya udah usah kita ubah. Nah, kemudian di kapasitor karena arusnya kalau mengikuti I2 itu naik dari bawah ini naik terus kemudian ketika sampai di kapasitor itu yang atas dulu masuknya ya maka ujung atas ini positif ujung bawah negatif VC. Nah kemudian karena kita mengikuti aliran I2 gitu ya. Nah, maka FR-nya di sini itu positif karena masuknya di sini. Tetapi karena FR tadi sudah ditetapkan di sini, maka jangan kita beri nama FR lagi. Nanti print plan dong, gitu ya. Masa FR-nya positif di atas, negatif di bawah, kok jadi di sini positif di bawah, negatif di atas. Jadi kita buatlah nama yang beda, namanya FR aksen. Jadi ini memang tegangan resistor, tetapi tegangan yang kita anggap positifnya di bawah, negatifnya di atas. Sekarang ngikuti aliran I2. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, paham ya? Oke, baik. Kalau sudah, kita akan menetapkan atau menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Nah, di sini gambarnya kita potong dulu yang rangkaian di kanan, loop 2, ini adalah loop 1. Nah, Kirchhoff mengatakan bahwa tegangan dalam satu loop tertutup itu sama dengan 0. Nah, ketemu sumber tegangan. VS1. Nah, ini ketemunya negatif di sini sehingga kita tulis min VS1. Kemudian naik lagi ketemu tegangan di induktif. Nah, di sini tadi sudah kita tetapkan positif di sini, berarti plus VL ya. Ya, terus arusnya ke sini, kemudian lewat di resistor. Nah, resistor ini tegangannya ya sama ya, kita beri nama VR sama dengan 0. Ya, jadi tegangan total dalam satu loop tertutup itu sama dengan 0. Nah, kan kita tidak tahu tegangannya. Ya, kalau sumber tegangan tahulah 2 volt ya, sudutnya 0 derajat. Nah, tetapi yang di induktor dan resistor itu tegangannya berapa? Kita tidak tahu tegangannya berapa, tapi kita tahu besaran induktansinya. Ini reaktansi induktif, ini reaksi resistif. Nah, kemudian kita terapkan hukum Ohm. Jadi, yang VL ini sama dengan arus yang melewatinya adalah I1 dikalikan ZL. Nah, kemudian yang di resistor, ini juga kita terapkan hukum Ohm. Tegangan sama dengan impedansi dikalikan arus. Impedansinya ZR, arusnya. Nah, beda dengan yang di sebelah kiri yang hanya dilalui oleh I1. Di resistor ini arusnya 2 yang lewat, I1 dan I2. Nah, ketika saya menetapkan VR itu positif di atas, berarti yang positif adalah I1 ya. Sehingga di sini tegangan di
resistor itu impedansi resistifnya dikalikan I1 dikurangi I2 resultantenya ya. Ada yang turun, ada yang naik. Nah, karena kita anggap positif di atas, maka yang I1 positif, yang I2 negatif. Total tegangan sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Impedansi resistif itu sama dengan resistansi nilainya. Kalau impedansi induktif itu sama dengan reaktansi induktif, tapi kita tempeli J di sini. Ya, kenapa tempeli J itu udah kita bahas di awal ya. Kemudian untuk impedansi kapasitif itu reaktansi karena di sini tidak ada ya, tapi di berikutnya reaktansi kapasitif ditempeli min J. VS1. Nah, karena masuk di negatif, maka min 2 ya. Kemudian ditambah naik ke atas VL ya, VL itu adalah ZL. ZL itu impedansi induktif, J dikalikan XL, ini adalah XL 2 ohm, berarti ZL-nya 2J gitu ya, 2J ohm. Nah, di sini saya tidak masukkan dulu satuan-satuannya ya. 2J ohm dikalikan arus yang lewat 1I1 ampere. Ya, ini jadinya volt gitu ya. Ini ohm, ini ampere jadi volt. 2Ji1. Nah, kemudian ketika di impedansi resistif, nah, berapa nilainya? 4 ohm, kemudian arusnya masih I1 dan I2. Kalau sudah seperti ini, kita rapikan. Ya, dirapikan yang tidak ada I-nya pindah ke kanan. Karena ini min 2 pindah ke kanan jadi plus. Kemudian kita rapikan lagi ya yang ada I-nya sama kita jadikan 1. Nah, yang I-nya sama apa sih? 2J dan 4. Kita tidak bisa menjumlahkan ini karena ini adalah bilangan imajiner, ini adalah bilangan real. Sehingga ya sudah kita tulis 2J plus 4 dikalikan I1. Yang ini tetap ya, min 4 I2 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita simpan dulu. Ya, persamaan ini kita simpan. Kemudian kita beralih ke loop yang kedua. Ya, ini dimulai dari VS2, berarti dari sini ya, dari sini. VS2 ketemu positif ya, VS2, kemudian ditambah VR aksen ya. Tidak pakai VR tadi ya, VR aksen karena di sini asumsi kita positif di bawah mengikuti I2 ya. VR aksen ditambah VC sama dengan 0. Nah, ini hukum Kirchhoff, ini penerapan hukum Ohm ya dalam persamaan yang di atas. Bahwa tegangan itu diperoleh dari impedansi kali arus. Nah, ini impedansinya 4 ohm, arusnya ya karena VR aksen positif di bawah, maka I2-nya yang positif, I1-nya yang negatif. Karena ini kan berlawanan. I2 ke atas, I1 ke bawah. Ya, jadi yang positif yang I2. ZR dikalikan I2 min I1 ditambah impedansi kapasitif dikalikan. Nah, kalau yang di kapasitif ini aliran arusnya hanya oleh I2. Nah, sama dengan 0. Ya, oke, kita juga harus mengingat ini ya, bahwa kalau impedansi resistif itu ya sudah sama dengan resistansinya. Kalau impedansi kapasitif itu reaktansi kapasitif yang ditempeli dengan min J. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Ini VS2 6 ya. Kemudian ini impedansi resistifnya ZR-nya 4. Kemudian arusnya karena ke atas ya, positif di bawah berarti I2 min I1 ditambah. Nah, ini J kali min J ya, min J XL. XL-nya 1 berarti min J kali 1 ya. Min J gitu saja ya. Satu nggak usah disebut enggak apa-apa. Dikalikan arus yang lewat I2. Ya. Nah, seperti tadi kita rapikan yang tidak ada I-nya dipindah ya di sebelah kanan. Kemudian yang ada I-nya
Nah, kita jadikan satu. Yang ini 4 dikalikan I2 min I1. Ini kan dapatnya 4I2 min 4I1. Kemudian kita pisahkan yang I1 dan I2-nya di sini. Yang I1 itu min 4, angkanya ya, min 4I1 dari sini. Kemudian yang I2 itu 4I2 dikurangi JI2. Ini 4 min JI2. Nah, inilah persamaan yang kedua. Jadi kita punya dua persamaan. Nah, sekarang kita memecahkan, mencari I1 dan I2 dengan menggunakan pemecahan ini, ya, persamaan linear simultan atau persamaan linear, sistem persamaan linear seperti ini. Di sini kita akan melihat bagaimana memecahkan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan matriks. Pertama, SPL ini, saya sebut SPL aja ya. Ini kita ubah ke dalam bentuk matriks. Perhatikan, harus sama posisinya ya. Posisi yang ada variabel I1-nya itu harus di term apa ya, suku pertama samaan ini ya, suku pertama penjumlahan atau pengurangan. Nah, kemudian I2-nya juga harus posisinya sama. Selanjutnya, kita ubah menjadi ini adalah matriks koefisien. Jadi angka-angka yang nempel di variabel. Variabelnya apa? I1 dan I2. Nah, kemudian ini adalah matriks yang angka di sebelah kanan ini. Ya, jadi kita buat sisi persamaan ini menjadi persamaan perkalian matriks. Matriks A namanya matriks koefisien, matriks I ini adalah matriks variabel, kemudian matriks B. Nah, ini akan kita manfaatkan untuk mencari arus. Nah, mencari I1 dan I2. Perhatikan, kita ambil nih matriks A, matriks koefisien. Lalu kita buat matriks yang lain, namanya I1 dan I2. Matriks A1 dan A2. Ya, kita buat matriks A1 dan A2, kita bentuk dari matriks A. Caranya bagaimana? Untuk A1, ya, matriks A ini yang bagian kolom yang pertama kita ganti dengan matriks B. Ya. Nah, kemudian untuk A2 sama kita pakai matriks A, tetapi yang kita ganti adalah yang ini, ya, yang kolom yang kedua. Oke, lalu kita manfaatkan matriks-matriks ini untuk menentukan I1 dan I2. Jadi I1 itu kita akan cari dengan determinan matriks A1 yang ini dibagi dengan determinan matriks A. Kemudian I2 kita cari dengan determinan matriks A2 dibagi dengan determinan matriks A. Oke. Nah, di sini adakah yang masih ditanyakan? Enggak ya? Oke, sudah ya? Oke. Jadi kita cari determinan. Nah, determinan itu adalah nilai numerik dari satu matriks. Nah, karena matriks kita adalah matriks yang hanya berukuran 2 kali 2, maka gampang saja ya. Determinan A1 ini matriks untuk menyimbolkan, bukan ya, untuk memperlihatkan determinan itu cukup kita ganti saja yang tadi tanda kurung menjadi ini ya, tanda garis lurus nilai mutlak gitu ya. Oke, sama ini yang matriks A. Nah, kita cari ya determinan dari matriks yang atas ini, masih ingat? Kalau mencari determinan dari matriks berukuran 2 kali 2 gimana caranya? Nah, kita gunakan aturan Charus ya. Yang ke kanan kita kalikan, kan gitu kan? Terus dikurangi hasil kali yang serong ke kiri nih, diagonal ke kiri. Nah, ini juga sama determinannya. Yang ke kanan kita kalikan, dikurangi ya perkalian diagonal ke kiri. Ya, masih inget ya? Nah, kemudian ini mungkin yang perlu diperhatikan di sini ya.
penggunaan kalkulator. Nah ini. Kalau yang lalu itu kan perkalian bilangan kompleks itu lebih enak pakai pola, gitu kan? Nah, tetapi karena di sini kita ya, belum merupakan tahap akhir perkalian ini, maka kita lakukan masih dalam bentuk rektangular. Jadi 2 kali 4 min J dikurangi, ini harusnya ada kurung ya, perkalian dari min 4 kali min 8 itu ada determinan A1. Nah, determinan A2 ini kali ini dikurangi. Ini diagonal ke kiri min 4 kali min 4. Bagaimana mengalihkan bilangan kompleks? Nah, kalau menjumlahkan atau mengurangkan bilangan kompleks, kita hanya bisa mengoperasikan real dengan real, imajiner dengan imajiner. Tidak demikian dengan perkalian. Ya, oke. Nah, perkalian ini bagaimana caranya? Ya sudah, 2 saya kalikan dengan 4, 8. 2 juga saya kalikan dengan min J. Min 2J. Sehingga hasil perkalian ini saya dapatkan 8 min J2 atau 2J sama J ya. Balik. Nah, kemudian dikurangi. Nah, ini. Min 4 dikalikan min 6. Karena min jadinya plus ya. Jadinya 24. Jadi yang determinan atas itu ini. Nah, kemudian yang bawah. Nah, yang bawah ini. Ya, yang bawah ini gimana mengalikan? Berarti ini kali ini. Berarti kan kita kalikan semua. Ya. Oke. Nah, satu-satu. 2J kali 4 hasilnya adalah 8J. Gitu ya. Kemudian 2J ini saya kalikan juga dengan ini. Ya. Min J. Berapa? 2J dikalikan min J. 2 ini positif, ini min, berarti min, ya hasilnya min 2J, nah J-nya kuadrat. Ya kan? Nah, 2 kali 1 min 1, J-nya kali J, jadi J kuadrat menjadi, nah saya pakai ini ya, yang warna beda. Nah, yang ini, nah yang 2J dikalikan min J. Min J1 atau J itu didapatkan yang ini. J kuadrat 2 atau 2J kuadrat. Min ya, karena ini plus, ini min. Ya, jadi hasilnya min. Min J kuadrat 2. Ya, kalau sudah, berarti yang 2 ini sudah 2J ini sudah saya kalikan dengan semua komponen yang ada di bilangan kompleks ini ya. Sekarang tinggallah yang ini, bagian realnya ini. Nah, 4 dikalikan 4. Berapa? 16. Kemudian 4 juga harus saya kalikan dengan min J. Didapatkan min 4J. Nah, ini min 4 kali min 4, 16. Kalau sudah sampai di sini kita mau merapikan ini ya. Nah, ingat bahwa J kuadrat itu sama dengan min 1. Jadi kalau bilangan imajiner, kamu kalikan dengan bilangan imajiner, hasilnya adalah real. Ya, kalau ada J kuadrat, maka J-nya hilang, menjadi min 1. Sehingga ini 8J, kemudian min. Nah ini min 1 kali 2. Min 2, min, nanti jadi plus 2. Tidak ada J-nya. Ya, oke, didapatkan ini. 8J min, nah ini J kuadratnya min 1 kali 2. Ya, kalau ini ya tetap, ya. Oke, ini hasilnya. Yang di atas sudah tidak ada masalah ya. Yang di atas ini adalah 8 min J2 dikurangi 24. Nah, ini kan bisa langsung kita operasikan. Ya, 8 ini dikurangi min 24. Kenapa ya? Karena dia real dikurangi real. Jadi min 16.
Kemudian min J2-nya ini tidak ada di sini bilangan imajinernya, ya berarti tetap di sini ya. Jadi yang atas ini 8 min 24 min 16 min J2. Oke, kembali ke yang bawah tadi ya, 8J ya. Kemudian ini min 2 jadi plus 2 real. Nah, plus 2 ini karena real bisa saya tambahkan dengan real 16. Ya kan? Jadi 2 ditambah 16 itu 18. Oke, yang ini udah sini. Tinggal sekarang yang imajiner. 8J dikurangi 4J atau J4. Tinggallah 4J. Yang ini. Nah, kemudian yang min 16 ya tetap min 16. Nah, kita berarti mempunyai, oh yang bawah ini juga masih bisa dioperasikan lagi. Kenapa ya? Karena ada 18 real, min 16 itu real. Jadi 18 min 16 itu 2. Nah, kita mendapati dua bilangan kompleks ya. Yang atas dibagi dengan yang bawah. Nah, kemarin kalau kita membagi, lebih enak jika menggunakan bentuk polar. Nah, sekarang coba kalian cari bentuk polar dari min 16, min J2. Bawa kalkulator nggak? Coba dicari. Nah, kalkulator itu ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Ya, kalau kalkulatornya pintar, nggak masalah ini ya, pengoperasian dengan bilangan kompleks. Tapi kalau kalkulatornya tidak pintar, nah yang pakai yang harus pintar. Nah, ini contohnya kalkulator yang tidak pintar. Nah, oke. Untuk mencari magnitude itu kan real kuadrat ditambah imajiner kuadrat, jadinya nggak ikut. Kemudian dicari akarnya. Nah, kalau kuadrat kan positif negatif sama ya. Jadi ini saya 16 kuadrat gitu ya, ditambah gitu ya. 2 min 2 sebenarnya ya. Tetapi kan kalau kuadrat kan ya nama aja ya. Nah, hasilnya adalah 260. Benar? Harus bisa. Gimana caranya? Kalkulator jenengan. Mungkin menggunakan metode penulisan yang berbeda. Nah, jadi mungkin kalkulatornya ada kalkulator yang memang harus di apa cara menuliskan komennya ini berbeda. Nah, kalau misalkan kalkulator saya tidak paham Ibu, ya sudah 16 dulu, 16 kuadrat. 256 tulis dulu. Ya, tulis dulu, kemudian yang 2 kuadrat. Min 2 ya, sama aja kan ya. Min 2 kuadrat 4. Nah, terus kemudian kamu tambahkan 256 ditambah 4. Ya, kalau memang bisanya begini ya begini. Gitu ya. Didapatkan 260. Nah, coba kalian harus bisa menggunakan kalkulator kalian. Yang punya kalian nih. Ya, jadi masing-masing kalkulator itu akan punya pola untuk bekerja seperti apa, komennya seperti apa. 260 di akar. Nah, ini ketemunya ya, 16,12 seterusnya. Ini saya potong di 1,12 ya, 16,12 saja. Yang ini tidak saya ikutkan ya, karena kurang dari 5. Ya. Nah, sekarang mencari sudut. Nah, mencari sudut. Sekali lagi kalau kalkulator kalian ada mode kompleks ya langsung aja gitu ya. Tapi kalau nggak ada seperti ini. Mencari sudut. Oke. Theta sama dengan inverse tangen. Apa yang kita inverskan? Bagian imajiner dibagi dengan bagian real. Bagian imajinernya berapa? Min 2. Nah, bagian realnya min 16. Nah, kita cari sekarang.
min 2 dibagi hasilnya ini. 0,125 ini kita cari sudutnya. Berarti saya cari arkes tangannya atau invers tangannya. Ini saya pilih trigonometri. Nah, trigonometrinya jangan pakai yang ini karena ini tangan. Saya pilih yang second. Jadi ada ini. Tangan pangkat min 1 itu mencari sudut. Dan ingat harus ini dipilih yang degree. Kalau kalian mau pakai derajat. Ya, jangan pakai yang radian. Nanti beda hasilnya. Sebenarnya sama, tapi kalau kalian nyari radian terus kalian beri derajat ya salah, ya. Karena kita pakai derajat, derajat ini saja. Nah ini inverse tangan hasilnya ini 7,12 derajat. Nah kalkulator ini tidak pintar. Jawaban ini tidak benar. Karena kalkulator yang tidak pintar itu dia hanya mencari sudut di kuadran 1 dan kuadran 4 dari bidang kompleks. Ini namanya bidang kompleks. Ya, yang ini real, yang ini imajiner. Ya. Nah, ini salah ini, ya. Karena kalau sudut 7,12 itu dia posisinya di sini. Nah, posisinya itu ada di sudut 7,3 ini saya bulatkan 7,3 itu di sini dia posisinya ya. Nah, posisinya tuh ke sana yang hitungnya kan sudut positif itu ngukurnya berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti di sini nih. Nah, berarti bilangannya ada di sini. Nah, misalkan ini garis dari ini ya. Kan 0,7 itu kan di sini kan. Di sini nih bilangannya. Tapi apa benar di situ? Tidak benar. Karena bilangan min 16 min J2 ya, itu kan realnya min, berarti realnya di sebelah kiri gitu ya. Kemudian imajinernya min, berarti imajinernya di bawah. Ya, pasti bilangan itu posisinya di sini. Ya. Nah, ini kan min 16 di sini nih. Ini min 16 gitu ya. Kemudian ini misalkan J2-nya di sini min J2 di sini. Ya. Nah, siapa yang ketemu sudutnya 7,12? Oke. Nah, itu kalkulatornya tidak pintar. Ya. Nah, kalau kalkulatornya tidak pintar, yang pakai harus. Nah, itu tadi. Ya, karena sudut positif itu di sini posisinya. Padahal bilangan kita itu di sini. Jadi bagaimana? Kalau salah, kita tambahkan dengan 180 derajat. Nah, jadi nanti ngukurnya begini. Nah, 180 masih tambah lagi yang 7,12 tadi. Nah, posisinya di sini. Nah, itu baru menunjukkan bilangan kompleks yang benar. Gitu ya. Jadi kalau kalkulatornya tidak pintar, kalian harus hati-hati untuk mengambil hasil yang diberikan oleh si kalkulator. Jadi kalau saya hanya menuliskan 7,3 derajat, itu salah. Ya, dia tidak menunjuk bilangan yang benar. Nah, harus kita tambahkan dengan 180 derajat. Ini tiganya salah ya. Nah, harus saya tambahkan dengan 180 derajat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk mencari bentuk polar dari bilangan yang ini sama real kuadrat ditambah imajiner kuadrat dicari akar. Berarti 4 ditambah 16 berapa? 20. Nah, 20 dicari akar, akarnya itu saya temukan 4,47. Benar sama? Nah, kemudian untuk sudutnya
4/2 dicari inverse tangannya. Ketemunya 63,43. Bener nggak ini? Bener nggak sudutnya ini? Benar. Karena 2-nya itu real positif, 4J-nya itu imajiner positif, itu posisinya di sini. Di kuadran yang pertama. Ya, kuadran pertama itu sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Ya, jadi sudah benar di sini. Kalau sudah benar ya sudah, ya sudutnya itu tidak harus ditambah dengan 180 derajat. Nah, kalau kita membagi bilangan kompleks polar dengan polar kan gampang. Magnitudnya tinggal 16,12 dibagi dengan 4,47, hasilnya sekian. Nah, mungkin pembulatan kalian beda-beda dikit tidak apa-apa ya. Nah, kemudian sudutnya bagaimana? Nah, sudutnya adalah sudut atas ya dikurangi sudut bawah. Berarti yang atas itu kita dapatkan 7,3 gitu ya. Terus ditambah 180 kan? Oke, terus nah yang di bawah ini dikurangkan. Min 63,4. Nah, dapatnya ini. Arus I1-nya ini. Gitu ya? Ya. Tapi kalau kalkulatornya pintar itu dia bisa membedakan min dibagi dengan min dan plus dibagi dengan plus. Karena kalau min bagi min kan plus hasilnya. Plus dibagi plus kan hasilnya plus. Kalau pintar dia bisa membedakan, oh ini tadi asalnya dari kuadran keberapa. Gitu. Kalau kalkulatornya tidak pintar, dia hanya menunjukkan sudut di sini, kuadran 1 dan di kuadran 4. Nah, yang ini, yang di sini itu nanti, nah, tidak dihitung ini, yang kalkulator tidak pintar tadi ya, ini juga. Nah, setiap kalian menemukan itu sudah ditambahkan saja dengan 180 derajat. Itu sudah benar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Yang di rumah juga paham ya? Nah ini ya, kecuali kalkulatornya memang kalkulator ada kompleksnya. Nah itu beda lagi. Ya, kalau ada kompleksnya bahkan kita menjumlahkan polar dengan rektangular pun enggak apa-apa. Dia bisa ngitung sendiri. Dia bisa mengubah sendiri. Hasilnya mau diminta rektangular, dia sediakan. Hasilnya mau diminta polar, dia sediakan. Kalau kalkulator kalian ada mode kompleks, nah itu pakai. Itu akan memudahkan, akan mempercepat kerja kalian nanti. Ya. Oke, nah sekarang untuk I2. Ya, I2 itu determinan dari matrik A2 dibagi determinan dari matrik A. Ini adalah matrik A2. Matrik A yang kolom keduanya kita ganti dengan entry matrik di matrik B tadi. Ya. Nah, kalau determinan A kan sudah kita hitung tadi ya. Jadi cukup sekali saja ngitungnya. Kita sudah tahu hasilnya 2 plus J4. Nah, tinggallah yang di atas ini. Sekali lagi ya, ini perkalian bilangan kompleks dengan bilangan real. Ya, mengalikannya gitu ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu real hanya dengan real, kompleks imajiner hanya dengan imajiner. Nah, kalau di perkalian tidak. Kita kalikan semua. Ya. Jadi 2J ini saya kalikan dengan min 6. Hasilnya adalah min 12J. Gitu ya. Kemudian saya pakai merah. Ya. 4 juga saya kalikan dengan min 6 sehingga didapatkan min 24. Ini hasilnya. Gitu ya. Kemudian min, nah kalau ini bilangan real dengan real ya 2 dikalikan min 4 sama dengan min 8. Yang bawah ini sudah kita hitung tadi ya, determinan matrik A. Nah sekarang tinggal yang atas ini ya. Sudah seperti ini, jadi bagaimana? Ya sudah kita operasikan real dengan real dan imajiner dengan imajiner. Min 2J.
Di sini min berapa? Di sini tidak ada bilangan imajinernya, ya berarti tetap saja min 12C ya. Min 12C tetap min 12C. Nah, yang real ini min 24, min min 8. Min kan jadi plus. Jadi min 24 plus 8 sama dengan min 16. Nah, umumnya memang bilangan kompleks itu bagian real ditaruh di depan, bagian imajiner ditaruh di belakang, tetapi tidak mutlak seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi karena tadi itu untuk membagi itu kan lebih enak pakai polar, ini kita ubah ke dalam polar. Ya, kita ubah ke dalam polar. Ya, oke. 16 kuadrat, tadi berapa? 256 ya? 256. 12 kuadrat itu 124 ditambahkan jadi 400, dicari akar 20. Nah, kemudian sudutnya hati-hati. Ya, ini juga keliru kalau kalkulatornya tidak pintar. Ya, sekali lagi kalau kalkulnya tidak pintar, yang pakai harus yang pintar. Tadi kalau kita pakai kalkulator kita, sudutnya itu 38,87 derajat. Ini salah. Karena sudut positif di bawah 90 derajat menunjukkan bilangannya ada di kuadran 1. Padahal ini tidak di kuadran 1. Karena ini di kuadran berapa nih? Bilangannya ada di kuadran berapa? 3. Pintar. Ya, 3. Ya, realnya negatif berarti ke kiri, kemudian imajinernya negatif berarti di bawah, ya berarti ini di kuadran 3. Berarti sudut ini salah. Nah, kalau salah, dikoreksi pakai ditambah 180 derajat. Nah, hasilnya 218,87 derajat gitu ya. Nah, kemudian untuk besarannya ya, besaran magnitudnya itu yang atas dibagi dengan yang bawah untuk magnitudnya. Ini ternyata hasilnya sama ya, 20 dibagi 4,47 itu hasilnya 4,47. Kalian koreksi kalau keliru ya. Kemudian sudutnya ini tambah ini dikurangi yang ini. Nah, didapatkan 4,47 dengan sudut 155,44 derajat ampere. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan soalnya ditambah nih. Ya, tadi kan mencari I1, I2. Nah, sekarang diminta untuk mencari IR. IR adalah arus yang lewat di resistor. Nah, berapa arusnya? Nah, kita gunakan saja Kirchhoff arus. I1 kan ke sana tadi. Ya, I2 kan ke sana. Nah, IR-nya di sini. Berarti kalau Kirchhoff arus, arus masuk sama dengan arus keluar. Arus keluar adalah I2 ditambah IR, arus masuknya I1. Sehingga IR sama dengan I1 dikurangi I2. Nah, pengurangan dalam bentuk polar seperti ini sulit. Ya, enggak bisa kalau pakai tangan ya. Kalau pakai kalkulatornya enggak pinter tadi. Ya, kecuali kalkulatornya kalkulator mode kompleks. Nah, itu bisa langsung. Nah, kalau nggak punya, ya terpaksa harus kita buat rektangular dulu. Ya, nah ini. Yang 3,61 dengan sudut 128 derajat. Ini mau diubah dalam bentuk rektangular. Gimana caranya? Ya, kita akan gunakan rumus ini. Ya, kita ubah ini menjadi bentuk X, gitu ya. X ditambah JY atau YJ. Di mana X-nya akan kita, ini juga nanti dalam bentuk X, misalkan ini jangan X deh, A ditambah BY. Nah, kalau yang X ditambah JY itu, maka X-nya sama dengan 3,61 X, berarti dikalikan kosinus sudutnya. Nah, yang Y 3,61 dikalikan sinus sudut yang sama. Nah, didapatkan yang X-nya itu di sini ya, didapatkan
min 2,01 yang Y-nya 3. Nah, sehingga kita ubah dalam bentuk ini. Nah, tapi kalau kalkulator kalian itu kalkulator kompleks ya tinggal suruh gantilah. Gitu. Maka dia ganti. Ya, ya. Oke, kalau sudah, ini juga dilakukan hal yang sama. Yang ini ya, diubah juga dalam bentuk rektangular. Kemudian kita operasikan. I1 dikurangi I2, berarti ini dikurangi ini yang real dengan real. Min 2,01 dikurangi min 4. Ya, oke, didapatkan min jadi plus, ya. Min 2,01 plus 4 hasilnya adalah 1,9. Kemudian yang J3 min J2, jadi J1 inilah hasilnya untuk arus yang lewat di R.